He's coming soon. Adonai Yeshua Hamasiah berruah kodes kilo pelampai. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu yang sempurna. Kami boleh merayakan Sabat Shalom saat ini dengan penuh sukacita. Jikalau sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu, urapi mempelai-Mu dan urapi seluruh kehilangan-Mu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu. Hanya demi nama Adonai Yeshua Hamasiah. Amin. Ya, Shalom alaikum Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ya, hari ini kita kembali belajar daftar Elohim. Kita mendengarkan daftar Elohim yang saya beri judul Hadirat Yahweh atau Hadirat Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan atau Lifne Yahweh, hadiratnya Tuhan. Apa itu hadiratnya Tuhan? Kita akan baca dahulu di dalam kitab 1 Samuel pasal yang keempat, ayatnya 1 sampai dengan 11. Kitab 1 Samuel pasal yang keempat, ayatnya 1 sampai dengan 11. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik. Dan perkataan Samuel dinyatakan kepada seluruh bangsa Israel, dan bangsa Israel pergi keluar menghadapi bangsa Filistin untuk berperang. Dan mereka berkemah di samping Ebenezer, dan bangsa Filistin berkemah di Afek. Dan bangsa Filistin mengatur barisan mereka sendiri untuk menghadapi Israel, dan pertempuran itu meluas. Dan bangsa Israel terpukul kalah di hadapan bangsa Filistin. Dan mereka menewaskan kira-kira 4.000 orang dari pasukan di medan pertempuran. Lalu orang-orang itu masuk ke dalam kemah dan berkatalah para tua-tua Israel, mengapa hari ini Yahweh telah memukul kita kalah di hadapan bangsa Filistin? Marilah kita membawa tabut perjanjian Yahweh kepada kita. Biarlah tabut itu hadir di tengah-tengah kita, dan tabut itu menyelamatkan kita dari tangan musuh-musuh kita. Dan bangsa itu mengutus orang ke Silo, dan mereka mengambil dari sana tabut perjanjian Yahweh Sebaot yang berdiam di antara keruk-keruk, dan kedua anak laki-laki Eli, yakni Hofni dan Pinehas, ada di sana bersama tabut perjanjian Elohim itu. Dan terjadilah ketika tabut Yahweh itu masuk ke dalam perkemahan ke dalam, maka seluruh orang Israel menyorakkan pekik yang gegap gempita, dan bumi pun berguncang. Dan bangsa Filistin mendengar keributan dari teriakan itu, dan berkata, apakah arti keributan dari teriakan dahsyat di perkemahan orang-orang Ibrani itu? Dan mereka melihat bahwa tabut Yahweh telah memasuki ke dalam perkemahan itu.
Dan bangsa Filistin itu ketakutan karena mereka berkata, Elohim telah datang ke dalam perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab belum pernah ada yang seperti itu sebelumnya. Celakalah kita, siapakah yang melepaskan kita dari tangan ilah-ilah yang hebat itu? Itulah ilah-ilah yang menghajar bangsa Misraim dengan setiap tulah di padang gurun. Kuatkanlah dirimu dan beranilah, hai orang-orang Filistin, supaya kamu tidak menjadi budak orang-orang Ibrani itu. Dan dahulu mereka adalah budak-budakmu, maka kamu harus berani berperang. Dan berperanglah bangsa Filistin itu dan bangsa Israel terpukul kalah. Dan mereka masing-masing berlari ke kemahnya. Dan serangan yang amat dahsyat dan 30.000 orang dari pasukan bangsa Israel gugur. Dan tabut Elohim dirampas juga. Dirampas juga kedua anak laki-laki Eli tewas, yakni Hofni dan Pinehas. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekilas kita membaca kitab suci, bagaimana waktu itu terjadi peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Dan lagi-lagi dalam pertempuran itu Israel kalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa akibatnya dari peperangan orang Filistin itu? Apa akibatnya orang Israel perang melawan orang Filistin? Yang pertama adalah 4.000 orang Israel tewas. Yang kedua, saudara, orang Israel kalah perang. Padahal katanya orang Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Mengapa perangnya bisa kalah? Sedangkan dia katanya bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang menjadi anak sulungnya Elohim, menjadi umat kesayangannya Tuhan. Kenapa bangsa itu bisa kalah perang sama orang Filistin? Dan gak tanggung-tanggung yang mati sampai 4.000 orang. Kemudian saudara, yang kedua kita lihat ya. Nah, mengapa peperangan kedua, saudara, sekalipun ada tabut Elohim Israel tetap kalah? Orang Israel berpikir bahwa dengan saya mengambil tabut dan ada tabut, pasti saya menang perang. Tapi toh ada tabut Elohim Israel atau Aaron beri tabut perjanjian itu, orang Israel tetap kalah, saudara. Sudah mengambil tabut, padahal yang namanya tabut itu adalah hadiratnya Tuhan. Simbolnya hadirat Tuhan, di mana ada tabut, di situ ada hadirat Tuhan. Tetapi kenapa orang Israel kedua kalinya kalah pula, saudara? Bahkan kekalahannya jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Sudah ada tabut, tetapi masih kalah, saudara. Kita lihat ya. Di dalam kitab 1 Samuel 4 ayat 10 tadi ya, sampai 11. Bahkan mengerikan, saudara. Yang mati jauh lebih banyak lagi. Tadinya waktu belum ada tabut 4.000 orang, setelah ada tabut malah jadi 30.000 orang yang tewas. Ya, saudara. Kemudian bukan hanya itu saja, bahkan anaknya Imam Eli, artinya imamnya orang Israel, yaitu Hofni dan Pinehas, ikut mati, saudara. Sedangkan dia anaknya imam yang bertugas menjaga tabut juga ikut tewas. Sudah kalah yang kedua, yang mati semakin banyak, anaknya imam mati pula. Padahal katanya ada hadirat Tuhan. Kenapa masih bisa kalah, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Peperangan antara bangsa Israel dan Filistin, bangsa Israel mengalami kekalahan. Bukankah bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan? Tapi kenapa masih bisa kalah, saudara? Kita akan lihat kenapa yang menyebabkan kekalahan sekalipun sudah ada tabut. Yang pertama, saudara, karena orang Israel mudah menyalahkan Tuhan. Sama dengan saya dan saudara, seringkali bukan melihat diri kita kenapa saya mengalami begini, tetapi Tuhan yang disalahkan. Kita akan lihat. Perhatikan ayatnya di dalam kitab 1 Samuel tadi, ayat yang ketiga B ya. Pasal 43B ya, saudara perhatikan. Lihat, saya bacakan ya dari ayat yang pertama. Lalu orang-orang itu masuk ke dalam kemah dan berkatalah para tua-tua Israel. Yang ngomong tua-tua, saudara. Mengapa hari
Yang kalah siapa? Yang disalahkan siapa, saudara? Berapa kali kadang kita punya masalah malah menyalahkan Tuhan. Di situ, kenapa Bapak, mengapa hari ini Yahweh telah memukul kita kalah di hadapan bangsa Filistin? Yang perang siapa? Kenapa begitu dia kalah menyalahkan Tuhan? Saudara, terus kemudian kita lihat, saudara, ini yang pertama, karena gampang seringkali menyalahkan Tuhan. Yang kedua, bagi orang Filistin, yang ditakuti adalah Bapa Yahweh atau Elohimnya Israel, bukan orang Israelnya. Sama dengan setan, saudara. Setan gak pernah takut sama kita, tapi takut sama Tuhan yang kita sembah. Amin. Jadi kalau diri kita tidak ada Elohim, tidak ada Ruach HaKodes, tidak ada Yeshua dalam hati kita, jangan harap setan takut sama kita. Artinya yang ditakuti setan itu Tuhan yang kita sembah, bukan kitanya. Paham, saudara? Jadi saudara yang dikasih, yang ditakutin orang Filistin itu Elohimnya Israel, yang namanya Yahweh, bukan Israelnya. Kita lihat ayatnya, pasal yang keempat tadi, ayat 7. Perhatikan ayat 7 ya. Dan bangsa Filistin itu ketakutan karena mereka berkata, Elohim telah datang. Artinya begitu ada tabut, orang Filistin tahu bahwa itu Tuhan hadir. Sehingga yang ditakutin itu kehadirannya Tuhan, bukan kehadirannya manusia, saudara, tetapi kehadirannya Tuhan. Dan dikatakan, dan mereka berkata, celakalah kita sebab belum pernah ada yang seperti itu. Artinya orang Filistin sudah tahu begitu dahsyatnya Elohim yang disembah oleh orang Israel, termasuk tulah yang telah dibuat di Mitsraim. Jadi baru mendengar saja itu orang Filistin sudah takut, bukan orang Israelnya, saudara. Jadi sama dengan kita, saudara. Kalau kita, jangan harap setan atau siapapun takut sama kita kalau di dalamnya tidak ada roh Tuhan dalam diri kita. Oleh sebab itu, buat Ruach HaKodes, Roh Kudus, Yeshua HaMasiah ada di dalam hati kita. Celakalah kita, siapakah yang melepaskan kita dari tangan ilah-ilah yang hebat itu? Perhatikan, orang Filistin bisa berkata, celakalah kita, siapa yang bisa melepaskan kita dari ilah atau Elohim yang hebat itu? Berarti orang Filistin mengakui bahwa Elohimnya Israel hebat, saudara. Amin. Elohimnya orang Israel itu hebat. Termasuk kuasa jahat mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah itu hebat. Jadi kalau diri kita tidak ada Tuhan, jangan harap kita menjadi orang yang hebat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekalipun ada tabut, tetapi ada dosa pada Israel, termasuk anaknya Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, sehingga mereka ikut tewas. Jadi sekalipun ada hadirat Tuhan, tapi kalau orang tidak bisa menikmati hadiratnya, bahkan dosa, ini yang menyebabkan kekalahan. Kita lihat ada dosa yang dilakukan oleh orang Israel, khususnya anaknya Imam Eli. Kita baca pasal yang kedua, maju 2 pasal. Ayatnya ayat yang ke-12 dan 17. Perhatikan ya, ayat 12 17. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 12 dikatakan demikian. Dan anak-anak lelaki Eli adalah anak-anak yang dursila. Mereka tidak mengenal Yahweh. Saudara bayangkan, tinggalnya di bait suci, ngumpulnya sama tabut Elohim, tapi dikatakan ayatnya tidak mengenal Yahweh atau tidak mengenal Tuhan. Lucu kan? Tinggalnya di bait suci bersama tabut, ada hadirat Tuhan, tapi tidak merasakan. Makanya sama dengan saya dan saudara, kalau kita lahir sudah menjadi orang Nasrani, sudah kenal Tuhan, tapi tidak pernah melihat bahkan merasakan keajaiban Tuhan, rugi. Seharusnya saya dari lahir sampai sekarang, saya umurnya 30, 40, 50, 60, bisa merasakan begitu ajaibnya Tuhan kita. Masa yang bisa merasakan malah orang lain? Ini tinggalnya di bait suci, saudara. Dan dikatakan justru malah berdosa, dikatakan ayatnya anak yang dursila. Dan
kebiasaan para imam dengan bangsa itu adalah apabila seseorang mempersembahkan korban, lalu datanglah pelayan imam pada saat daging itu direbus dengan pengait bergigi 3 di tangannya. Terus, dan mencucukkan ke dalam panci atau ceret atau periuk atau belanga, semua yang garpu itu angkat, imam itu mengambilnya untuk diri sendiri. Demikian mereka melakukannya terhadap semua orang Israel datang ke sana ke Silo. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah repot lagi. Setiap ada orang membawa persembahan harusnya untuk Tuhan dulu, dia ambil dulu saudara. Inilah yang mencuri kemuliaan Tuhan, diambilnya untuk dirinya sendiri dulu. Sampai dikatakan ayat dia mengambil daging itu dengan pengait bergigi 3. Dan dia mengambil untuk dirinya. Jadi ternyata ibadahnya dipakai untuk mengenyangkan untuk dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Bahkan sebelum mereka membuat lemak itu berasak, artinya korban bakarannya naik, ya, dikatakan situ. Maka pelayan imam itu masuk dan dia berkata kepada orang yang sedang mempersembahkan korban, berikan daging itu untuk dipanggang kepada imam. Dan dia tidak mengambil daging rebus dari kamu, melainkan yang mentah. Dan jika seseorang berkata kepadanya, biarlah mereka terlebih dahulu benar-benar membakar lemak itu, dan barulah engkau mengambil baginya sebanyak jiwa yang kau inginkan. Maka dia berkata, tidak, tetapi kamu harus memberikan itu kepadaku sekarang. Dan jika tidak, aku akan mengambilnya dengan paksa. Nah, orang belum memberikan persembahan kepada Tuhan, dia sudah ngambil dulu. Bahkan kalau kita baca ayatnya berarti secara tidak langsung dia merampas. Saya duluan. Nah, harusnya kan Tuhan duluan, saudara. Bukan dirinya itu, sekalipun dia anaknya imam. Ayat 17. Dan dosa dari orang-orang muda itu sangatlah besar di hadapan Yahweh, karena orang-orang itu telah memandang rendah terhadap persembahan bagi Yahweh. Memandang rendah dan dosanya sangat besar. Kenapa orang Israel kalah? Karena memandang rendah Tuhan. Ya, ini yang ketiga, saudara. Kita lanjutkan. Pentingnya sikap hati dalam hadirat Elohim. Ternyata kita itu butuh sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan, sikap hati itu penting. Kenapa sikap hati penting? Karena begini saudara, tabut itu simbolnya hadirat Tuhan. Di mana ada tabut pasti ada hadirat Tuhan. Di mana ada tabut Elohim, di situ ada hadirat Tuhan. Kalau sekarang mungkin tabutnya di mana nggak tahu. Di mana ada mezbah pujian penyembahan, di situ pasti hadirat Tuhan. Tinggal sikapnya kita. Sekarang kita perhatikan ya. Yang pertama, ya, pentingnya sikap hati. Ya, dikatakan tabut Yahweh kemudian berada di kuil Dagon. Nah, begitu orang Israel kalah, tabutnya dirampas oleh orang Filistin. Padahal orang Filistin sudah tahu dia tidak menyembah Yahweh karena dia menyembah Dagon, saudara. Tetapi tabutnya dirampas oleh orang Filistin. Kemudian ditaruh di sampingnya kuil Dagon atau di sampingnya tempat pemujaannya orang Filistin, yaitu patungnya Dagon. Apa dampaknya? Kita lihat ya, pada 1 Samuel pasal yang ke-6. Ayatnya yang pertama, perhatikan. Adapun tabut Yahweh berada di wilayah orang Filistin selama 7 bulan. Bayangkan 7 bulan itu bukan waktu yang singkat. Kita selama COVID nggak bisa ibadah sekitar 3 bulan saja wis susah. Betul nggak? Kita mau ibadah, saya udah ditelepon dari mana? Sukoharjo. Ada dari Semarang, Pak sudah boleh ibadah belum? Tadi dari Solo Tigo sudah boleh ibadah belum? Padahal baru berapa bulan, saudara. Ini 7 bulan ada tabut dirampas orang Filistin, saudara. Apa akibatnya? 7 bulan, saudara. Kita lihat ya. Yang pertama, patung Dagon roboh dan terpotong-potong tubuhnya. Artinya patungnya Dagon dimutilasi oleh Tuhan. Jadi kalau sekarang mendengar berita mutilasi jangan kaget. Zaman orang Israel lawan orang Filistin,
sesembahannya orang Filistin pun sudah dimutilasi. Kita lihat ayatnya ya. 1 Samuel 5 ayat 2 sampai 4. Maju satu ya. Maju satu pasal 5 ayat 2 dan 4 sampai 4. Dan bangsa Filistin mengambil tabut Elohim itu serta membawanya ke kuil Dagon dan meletakkannya dekat patung Dagon. Artinya hadirat Tuhan disejajarkan dengan berhala. Jadi menyamakan Tuhan kita dengan berhala. Ini kelakuan orang Filistin, saudara. Apa yang dilakukan ya? Dan pada keesokan harinya orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, dan lihatlah patung Dagon itu telah jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Yahweh, dan mereka mengangkat patung Dagon serta meletakkannya kembali di tempat. Begitu ditaruh, besoknya dilihat karena orang Asdod mau menyembah, apa yang terjadi? Patungnya sudah sujud di hadapan tabut Yahweh. Artinya Tuhan gak berkenan disamakan dengan berhala. Harusnya yang lain yang menyembah kepada Yahweh. Terus diangkat lagi patung Dagonnya, ditaruh di sampingnya. Lihat ayat 4. Dan mereka bangun pagi-pagi sekali, dan keesokan harinya lihatlah patung Dagon telah terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Yahweh, dan kepala Dagon serta kedua telapak tangan telah terputus di ambang pintu. Hanya bagian tubuhnya yang rata yang tertinggal padanya. Dimutilasi kalau masih ngengkel. Nah, inilah yang terjadi. Patung Dagonnya dimutilasi. Ini kalau saya gambarkan seperti ini, gambarnya saudara. Termutilasi saudara. Karena jelas Tuhan nggak mau disamakan dengan berhala. Karena Dia adalah Elohim yang hidup. Kita lanjutkan. Ya, yang kedua, padahal ini 7 bulan ada di orang Filistin. Apa Yahweh mengajar orang Asdod dengan penyakit. Nah, orang yang tidak menghormati hadirat Tuhan, dampaknya mengerikan, saudara. Dihajar dengan penyakit. Ayat 6. Dan tangan Elohim menekan berat atas orang Asdod, dan Dia melemahkan mereka serta menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun wilayah perbatasan. Nah, kena tulah saudara. Yang tadinya hanya mendengar, wah itu Elohimnya orang Ibrani yang memukul orang Israel. Ternyata dia merasakan begitu dipukul oleh Tuhan, yaitu kena borok saudara. 7 bulan orang tidak menghormati hadirat Tuhan, dampaknya sesembahannya hancur. Yang kedua justru kena tulah dan penyakit. Kita lanjutkan ya. Terus yang kedua saudara ya. Yang kedua, tabut Yahweh dipindah ke Kiryat Yearim. Nah, orang Asdod gak mau. Kalau saya kena penyakit seperti ini, sekarang tabutnya ambil saja deh. Karena kalau di tempatku malah jadi penyakit buat saya. Karena Tuhan gak mau disamakan dengan berhala. Akhirnya dikembalikan dan ditaruh di Kiryat Yearim. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-1 dan 2. Saya bacakan. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang dan mengangkat tabut Yahweh serta membawanya ke rumah Abinadab di bukit. Dan mereka menguduskan putranya Eliezer untuk menjaga tabut itu. Nah, bayangkan, dipindah ke Kiryat Yearim terus dikuduskan satu orang, yaitu dikatakan di sini putranya, yaitu Eliezer untuk menjaga tabut. Tapi perhatikan ya, ayat 2. Dan waktu pun berlalu sangat lama sejak hari tabut itu mulai tinggal di Kiryat Yearim, yaitu sudah 20 tahun. Tadi 7 bulan terus dipindah di Kiryat Yearim 20 tahun. 20 tahun itu enggak waktu yang singkat saudara, waktu yang sangat lama. Sudah menguduskan anak untuk menjaga tabut. Tapi perhatikan, dan seluruh keluarga Israel mengeluh kepada Yahweh. Ini aneh lagi, sudah ada tabut, ada hadirat Tuhan, masih ngeluh 20 tahun. Apa enggak mengerikan? Rugi saya kalau saya ikut Tuhan tapi nggak bisa merasakan hadiratnya, nggak bisa merasakan berkatnya, nggak bisa merasakan keajaibannya. Seharusnya kita punya Elohim yang dahsyat, anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang dahsyat. Amin. Kalau kita mempunyai Tuhan yang ajaib, anak-anaknya pun pasti ajaib. Tapi kalau tidak bisa merasakan, rugi sudah jadi anaknya. Harusnya bisa lagi 20 tahun nggak berdampak apa-apa, biasa saja. Kenapa? Karena orangnya isinya mengeluh, bersungut-sungut.
Coba saudara perhatikan, kalau isinya cuma mengeluh, mau dikasih berkat banyak pun ya isinya mengeluh. Harusnya bersuka cita, bersyukur. Amin. Kemudian yang ketiga, perhatikan ya. Nih, orang Israel menjaga tabut bukan menghormati hadiratnya. Lalu satu orang jaga dikuduskan, jogotok, tapi nggak merasakan hadiratnya. Kedua, 20 tahun bersama tabut Yahweh tidak berdampak apa-apa. 3, orang Israel masih mengeluh kepada Bapa Yahweh. Kita lanjutkan. Yang ketiga, tabut Yahweh di rumah Obed-Edom. Bayangkan ya, 7 bulan, 20 tahun, sekarang 3 bulan di rumah Obed-Edom ya. Dan tabut Yahweh di rumah Obed-Edom dan memberkati. 2 Samuel 6 ayat yang ke-10. Ya, 2 Samuel. Kita loncat ke 2 Samuel. Pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Ya, perhatikan saya bacakan. Dan Daud tidak mau membawa tabut Yahweh kepada dirinya ke kota Daud. Lalu Daud mengalihkannya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan tabut Yahweh itu berada di rumah Obed-Edom, orang Gad itu selama 3 bulan. Dan Yahweh memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Amin. Hanya 3 bulan. Tapi karena Obed-Edom menghormati hadirat Tuhan, dia diberkati. Yang diberkati Obed-Edomnya tidak, tetapi seisi rumahnya. Amin. Seringkali kalau kita dapat berkat keluarga, kita dapat impartasinya. Teman kita dapat impartasinya. Jemaatnya dapat impartasinya. Bahkan orang yang kita temui, amin, selalu mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Nah, dikatakan di sini, dan Yahweh memberi Obed-Edom dan seisi rumahnya. Berarti apa saja yang dikerjakan, ditemui, jadi berkat. Amin, saudara. Beda 7 bulan, 20 tahun, bahkan perbandingannya cuma 3 bulan. Karena kenapa saudara? Menghormati hadirat Tuhan. Nah, sekarang sikap hati dalam hadirat Tuhan apa? Sikap hati dalam hadirat Elohim apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa seperti Obed-Edom? Yang pertama saudara, ya, sikap hati dalam hadirat Elohim. Yang pertama kita akan lihat. Nah, menerima hadiratnya dengan sukacita. Kalau kita menerima hadirat Tuhan dengan sukacita, kita buktikan seperti Daud. 2 Samuel 6 ayat 12. Nih, Daud 8 ya, ayat 12. Dan hal itu diberitahukan kepada Raja Daud dengan mengatakan, Yahweh telah memberkati rumah Obed-Edom dan semua yang dimilikinya. Karena tabut Elohim, berarti karena hadirat Tuhan itu. Karena Tuhan itu yang memberkati. Terus perhatikan. Lalu Daud pergi dan membawa tabut Elohim itu ke dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan bersukacita. Jadi kalau ada hadiratnya itu sukacita. Daud mengambil tabut tadi dari rumah Obed-Edom karena tahu rumah Obed-Edom diberkati luar biasa. Kenapa saya malah taruh di sana? Begitu banyak berkatnya diambil oleh Daud, dibawa ke kota Daud, saudara, dan dengan penuh sukacita menerima hadiratnya. Coba saudara, kenapa orang Nasrani kalau puji-pujian tepuk tangan? Karena seneng. Nggak ada orang, wah ini sukses, telah wisuda dengan nilai cum laude, beri apa saudara? Tepuk tangan, aplaus. Nggak ada cemberut semua, masih sukacita. Dikasih tepuk tangan, senengnya luar biasa. Saudara yang dikasih orang pidato, dikasih tepuk tangan, tambah semangat dia. Artinya senang. Sama dengan Tuhan kita. Wah, haleluya, hari ini diberkati. Terima kasih Bapak Yahweh, dahsyat luar biasa. Terima kasih Yesus, saya sudah disembuhkan. Semakin sukacita saudara. Tuhan semakin memberkati kita dengan dahsyat luar biasa. Amin. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Jadi menerima hadirat itu ada korban. Enggak cuma menerima terus. Kita lihat ayatnya pada pasal 13. Dan terjadilah ketika orang-orang yang mengangkat tabut Yahweh itu berjalan 6 langkah. Artinya bawa tabut sambil jalan baru 6 langkah. Dia mengorbankan seekor lembu jantan dan seekor anak lembu gemukan. Ada korban, saking senengnya. Amin saudara. Makanya enggak pernah hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan.
Saya bersyukur mungkin waktu, mungkin persembahan, mungkin harus kehilangan bensin, kehilangan waktu, mungkin hujan dan sebagainya. Itulah korban yang kita lakukan untuk menerima hadirat Tuhan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, menari-nari dan bersorak-sorai dengan segenap kekuatan. Ini kalau orang menerima hadirat Tuhan, tidak memusikkan kue kanan kiri, mau nyanyi, mau nari-nari, terserah. Yang penting saya bersuka cita karena menerima hadirat Tuhan. Kita akan lihat saudara ya, pasal 6 ayat 14. Dan David menari-nari dengan seluruh kekuatannya di hadapan Yahweh. Dan David memakai baju efod dari leman. Ya, perhatikan ya. Dikatakan dan David menari-nari dengan seluruh kekuatannya, bukan setengah kekuatannya, apa lagi sisa kekuatannya, tidak. Tapi dengan seluruh kekuatannya, artinya dengan benar-benar totalitas yang luar biasa. Bukan dikatakan ayatnya dan David menari-nari dengan setengah kekuatannya. Apalagi ayatnya berbunyi dan David menari-nari dengan sisa kekuatannya, tidak. Tapi tetap dengan segenap kekuatannya. Amin. Seluruh kekuatan. Lalu David dan seluruh keluarga Israel membawa tabut Yahweh dengan bersorak-sorai dan bunyi shofar atau bunyi sangkakala. Makanya kenapa kita kalau puji-pujian tiup shofar? Karena memang perintahnya dalam puji-pujian, tiuplah shofar. Jadi bukan kalau pas hari raya tok atau pas ada event tertentu, tetapi memang sukacita kita supaya melimpah. Amin. Kecuali memang nggak ada shofar. Tapi kalau ada ya digunakan. Amin. Jadi saudara, dengan menari-nari bersorak-sorai dengan segenap kekuatan. Makanya ayatnya di dalam kitab suci, wa ahabta et Yahweh Eloheka bekal vakau bekal nafseka bekal miodeka. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, bukan setengah hati. Dengan segenap kekuatanmu, bukan setengah kekuatan. Dengan segenap jiwamu, bukan setengah jiwa, tetapi dengan segenap. Amin. Artinya semuanya. Yang ketiga saudara. Yang keempat, menjadikan hadirat Yahweh sebagai pusat penyembahan. Nah, hadirat Tuhan itu harus menjadi pusatnya, bukan yang lainnya. Jadi hadirat Tuhan menjadi pusatnya. Kita lihat ayatnya, ayat 17. Saya bacakan buat saudara. Dan mereka membawa tabut Yahweh masuk, lalu menempatkan pada tempatnya di tengah-tengah kemah. Tidak di depan kemah, tidak di belakang kemah, tapi di tengah-tengah kemah. Karena kemahnya pasti ngadep sana, ngadep sini, ngadep sini, ngadep sini, ada di tengah. Dan dikatakan ditaruh di tengah-tengah kemah. Lalu David pancangkan untuk itu, dan David mempersembahkan persembahan bakaran dan persembahan perdamaian di hadapan Yahweh. Artinya kalau ditaruh di tengah, semua mata tertuju. Artinya nomor satu, pusat kita, doa kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Yang jadi menjadikan hadiratnya Tuhan itu menjadi pusatnya, bukan sisanya, bukan sampingnya, tetapi pusatnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadikan hadiratnya seperti itu. Yang terakhir, tesufa, artinya bertobat. Tesufa sehingga bisa menikmati hadirat Elohim. Untuk bisa menikmati hadirat Tuhan dibutuhkan pertobatan. Artinya bertobat, tesufa. Kalau kita mau menikmati hadiratnya dibutuhkan. Makanya kemarin waktu hari Minggu saya ada tamu, saya sering ngobrol. Mungkin banyak orang suaranya bagus, mungkin banyak orang pinter main musik, tapi untuk dibutuhkan penyembah bukan karena suaranya bagus penyembah, itu dibutuhkan hati. Kadang nyanyinya biasa, tapi kalau menyembah menjadi luar biasa. Amin. Mungkin masih main gitarnya hanya tahu satu kunci, tapi begitu dia menyembah luar biasa karena dibutuhkan penyembah. Karena kalau masalah skill, banyak artis orang yang pintar main musik dan orang-orang Nasrani yang pintar main musik banyak. Yang suka main sinetron artis banyak, tapi apakah pasti dia penyembah? Belum tentu. Oleh sebab itu dibutuhkan menjadi orang yang menyembah dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Dibutuhkan hati untuk kita duduk di hadapan Tuhan. Makanya perlunya kita tesufa sehingga bisa menikmati hadirat Tuhan dengan luar biasa.
Ini ayatnya yang terakhir. Kitab Sukim atau Kisah 3 ayat 19. Alken sufu syuru midar kekem lemaan tim khaina. Hatotai kem betafona itot bis mesifot nefes milifne Yahweh. Oleh karena itu bertobatlah dan berbaliklah agar dosa-dosamu dihapuskan, sehingga sampai saat penyegaran dapat datang dalam hadirat. Ternyata untuk datang sama hadirat Tuhan, hadirat Yahweh, hadirat Yeshua dibutuhkan pertobatan. Namanya bertobat tesufa itu berbalik. Jadi berbalik dari yang jahat menjadi yang baik, menjadi dari pemarah menjadi penyabar, itu bertobat. Tapi kalau dari kasar menjadi lembut, kasar lagi, lembut lagi, kasar lagi, lembut lagi, bukan bertobat, tapi berobat. Begitu sembuh, kambuh lagi, saudara. Harusnya bertobat sekali. Saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu zaman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi, mari kita nikmati hadiratnya dengan penuh sukacita. Karena saya yakin saat kita bisa menikmati hadiratnya, maka dimanapun kita berada, kita bisa menikmatinya dengan luar biasa. Menyembah dimanapun. Mulai belajar dari Dafar Elohim yang kita baca ini. Bagaimana rumah Obed Edom diberkati, bagaimana Daud akhirnya dipulihkan luar biasa, diberkati, dan Israel dipulihkan. Karena saat dia menikmati hadiratnya, justru bukan membuat dosa. Sukses besar buat kita semua. Yang terakhir saya undang bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yuk. Sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hadirat Allah Yahweh besen Yeshua memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati saya. Haleluya, amin. Yes, sayanya diganti namanya sendiri. Hadirat Allah Yahweh besen Yeshua memulihkan,